Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mubarak dan Bapak Wakil Ketua DKM Bapak Haji Jamil dan Bapak Haris Faisal, semoga beliau diberi oleh Allah panjang umur yang barokah. Abaun al-kiram, para sesepuh, para bini sepuh, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Para asatid, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Di tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah kalender Indonesia atau Asia Tenggara. Kalau kita mengikuti kalender Timur Tengah atau Saudi, hari ini sudah tanggal 10 Muharram. Kita mampu dan bisa syukur sehat, syukur waktu. Dua nikmat yang sering dikufuri umat manusia. Namun di pagi yang mulia ini kita mampu dan bisa mensyukuri sehat dan waktu kita, bisa sholat subuh berjamaah di rumah Allah. Semoga kita semuanya yang hadir akan selalu mendapatkan limpahan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu dan bisa selalu berupaya berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat rahimahullah, banyak yang tidak merasa, banyak yang tidak menyadari kalau umat Islam sudah berganti tahunnya. Kalau boleh jujur kita ditanya dan menjawabnya, hari ini kalau ditanya tanggal berapa, akan lebih banyak yang menjawab tanggal Masehi daripada menjawab tanggal Hijriyahnya. Lebih-lebih kalau kita mau memperhatikan hari kelahiran kita, sangat jarang yang berani menyampaikan saya lahir di bulan Muharram atau bulan Islam yang lain. Karena kalau kita perhatikan bulan Masehi dan bulan Hijriah itu setiap tahun selisihnya 11 hari, kadang 12 hari. Jadi kalau umur kita sudah 30 tahun, selisihnya sudah 360 hari. Lebih-lebih kalau yang hadir sudah 60 tahun, sebenarnya sudah 62 tahun. 720 hari tanpa kita sadar. Lah kita semuanya tidak memahami, tidak mengetahui apakah di 1447 Hijriah kita masih panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pesan Al-Qur'an
wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Semoga niat syukur, waktu syukur sehat, silaturahim yang paling hebat, silaturahim sholat berjamaah ke masjid. Bukan hanya dibanggakan oleh Allah, didoain makhluk-makhluk di langit, didoain malaikat-malaikat di atas. Semoga yang senang berjamaah ke masjid hidupnya lebih barokah. Barokah itu maknanya dua. Ketika ungkapannya barakallahu laka, semoga bertambah syukurnya. Dan ketika kalimatnya itu berungkap wa baraka alaika, semoga bertambah sabar dan ikhlasnya. Jadi kalau berganti tahun berarti bertambah umur, berkurang kesempatan waktunya. Lah yang tidak bisa kita hindarkan, bertambah umur itu mulai kurang sehat basyariah jasmani kita. Jadi Islam itu sederhana, medical check up-nya itu sederhana. Sholat berdiri lama tidak terasa berat, berarti masih sehat. Duduk tidak senderan, berarti masih sehat. Makanya saya nggak mau senderan. Jadi kalau duduknya mulai selonjoran, mulai senderan, berarti mulai tanda-tanda kurang sehat. Tapi bagi para abaun al-kiram, para sesepuh, para bini sepuh yang sudah 60 tahun ke atas, senderannya, selonjorannya laisa alaihim junahun, sudah tidak ada dosanya, memang sudah waktunya. Tapi kalau usianya 40 tahun ke bawah, kok senderan dan selonjoran, kebangetan namanya. Ini biar gak ngantuk Pak ya. Hadirin rahimakumullah, silaturahim pada pagi hari ini semoga membawa anugerah. Kita masih akan panjang umur yang barokah. Panjang umur yang barokah manakala diisi amal-amal yang Allah sukai dan Allah berkahi. Dalam Al-Quran ada kalimat istilahnya tijaratan lan tabur. Tijarah itu arti umumnya perdagangan. Arti kerennya bahasa sekarang investasi. Jadi hidup yang barokah ketika mempunyai investasi. Tapi mari pada pagi hari ini kita bukan investasi duniawi, yaitu berlomba-lomba mengumpulkan harta. Meninggal tidak akan kita mau. Investasi yang Allah bangga, dijamin tidak rugi. Tadi ayatnya kita baca di waktu sholat subuh, yaitu surat 35. Surat apa? Surat Al-Quran. Kalau di masjid yang lain surat apa? Surat Al-Quran. Ada dalam Al-Quran ya, yaitu surat Fatir. Surat Fatir juz berapa? Ada yang jawab? Juz Al-Quran. Di juz 22 akhir, sebelum surat yang biasa kita baca surat 36, yaitu surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jaminannya ada di ayat 30, liwaffihim
yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Hadirin rahimakumullah, ayat ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau dalam kajian hadis kita suka mendalami kitab beliau itu kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di Masjid Agung Al-Barakah oleh guru kita Kiai Jamalul Lail yang dikaji Sahih Muslim pakai sarahnya Imam An-Nawawi. Beliau punya kitab kecil dalam pembahasan ulumul Quran dan ulumul tilawah, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Hadirin rahimahumullah, saya yakin keluarga besar jamaah Masjid Al-Mubarak sudah banyak yang haji, sudah banyak yang pergi ke Saudi, yaitu umrohnya. Semoga yang belum diberi kesempatan oleh Allah SWT. Apa yang bisa kita lihat, diperhatikan dan dijadikan renungan, bisakah kita menjalankan? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, duduk di mana kita, bahkan di luar, bahkan di lantai atas, bahkan di jalan. Ketika jalan-jalan itu biasa digunakan untuk sholat berjamaah, apa yang disiapkan oleh Allah, oleh pengurus Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Al-Quran disiapkan. Apa ini? Yatluna kitab Allah. Mengaji itu menjadi investasi yang dijamin oleh Allah tidak akan. Makanya ketika awal tahun kita di hari Jumat, malam Jumat, salah satu redaksi doa kita, wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Salah satu amaliyah yang menggaransi dekat di hadapan Allah tidak terasa, yaitu mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya, kenapa di Saudi itu ngajinya kuat lama, enggak berhenti-berhenti. Tapi kalau di Indonesia kebalik, baru megang Quran muat duluan. Baru baca satu lembar, enggak ngebet-ngebet. Kok bisa? Ketiduran. Makanya obat ngantuk itu adalah mengaji. Saya bukan tidak percaya, belum yakin betul. Orang yang tidak bisa tidur mengaji tidak akan ngantuk. Yang tidak percaya coba ngaji 5 juz saja Pak. Kalau nggak ngantuk berarti dicatat ahli Al-Quran. Nah biasanya jangankan lama, sekali lagi kalau ngajinya senderan, duduk itu baru membuka muak duluan. Memang hadisnya nazzala alaihimus sakinah. Makanya tempat yang paling barokah itu di masjid. Jangankan tidak punya masalah, orang banyak masalah, di masjid aja bisa ketiduran Pak. Orang banyak masalah. Lainnya dirahmatullah. Makanya berbedanya di Mekah dan di Indonesia. Kalau di Mekah itu ada taklim, semuanya maju ke depan, merapat betul dengan syekh. Tapi ini alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan keluarga besar jamaah Masjid Al-Mubarak. Jadi kalau di masjid yang lain saya silaturahim, kalau ngaji orang berlomba nyari senderan. Jadi senderan itu tempat yang paling dikejar, apalagi di pojokan. Ingat, malaikat rahmat ada di depan, malaikat maut ada di belakang. Wah ini nakuti yang di belakangnya. Kenapa? Orang di masjid itu kalau diam tiba-tiba gak gerak Pak. Ngantuknya tiba, tidurnya tanpa terasa. Itu kalau di belakang, apalagi di pojokan. Makanya kalau ingin dapat rahmatnya dibagian Allah, di depan. Hati rahmatullah, ada 3
kategori amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini sampai udah kayak apa bentuknya Pak? Karena memang saya kemana-mana hanya satu aktivitas saya, jangan sampai kita menjadi orang yang mengaku beriman, berislam, tidak suka membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ibadah, salah satu ibadah yang Allah sangat bangga, ibadah yang menjadikan investasi tidak akan pernah rugi. Syafi'at akan menjadi penolong, jaminannya Nabi dalam sabdanya. Bahkan saya suka juga merhatikan taklim ustaz-ustaz sebelah ya, yang lihyah itu maaf jenggot sampai dada ya, Ustaz Khalid bersama Ustaz Syafiq, saya suka lihat juga. Bahkan di Roja pun sering saya lihat. Yang baik saya ambil, yang tidak saya nggak dengerin. Apa? Jangankan di akhirat, kalau kita harus lebih yakin di alam kubur Quran sudah menolong. Di alam kubur sudah menolong. 2017, mohon maaf, saya lagi di Masjidil Haram. Almarhumlah Syekh Ali Jabir, Allah maghfirlahu, bikin konten di YouTube. Jangankan satu Quran, Pak. Ada satu surat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi jelaskan dalam sabdanya, yang nau sahibuha, akan memberi manfaat yang suka membacanya, min fitnatil adabil qabr. Ini dibahas di belakang, di bab-bab akhir bagi orang yang jarang khatam Quran. Ada bab surat-surat yang dianjurkan. Contoh surat 67, yaitu surat Al-Quran, surat Tabarak, Al-Mulk. Ini kalau nggak khatam Pak, nggak lewat-lewat, karena sudah di juz 29. Padahal Nabi memberikan jaminan surat Al-Mulk itu mencegah yamna'u sahibuha, yang senang membacanya, min fitnatil adabil qabr, dari fitnah siksa kubur, yang bisa jadi itu kita besok atau lusa Pak sudah masuk. Sebenarnya ganti tahun semakin mendekati garis finishnya. Lah sekarang akhir zaman Pak Rizwan, malaikat senang yang muda-muda, apalagi yang muda senang di belakang, hati-hati. Yang muda senang senderan, hati-hati. Boleh diperhatikan, muda senang di belakang, senderan. Duluan mana kembalinya? Karena sekarang malaikat senang yang muda-muda. Coba pemain bola itu habis seminggu, 2 minggu menikah ya. Pemain Liverpool 28. Teman saya di Rawalu 40 tahun meninggal dunia. Hati-hati yang 40 ke bawah. Tapi yang di atas 60 tahun harus lebih siap. Malaikat buka catatan sudah gak banyak gitu. Jadi hidup ini bukan berdasarkan umur, namun berdasarkan urutan cabutnya. Malaikat setiap hari melihat catatannya, siapa yang kembali dulu. Nah, yang dijamin akan ditunda yang senang silaturahim. Apalagi silaturahimnya ke masjid, didoain malaikat, didoain makhluk-makhluk di langit. Tidak hanya didoain oleh kita jamaah dan haditorannya, makhluk-makhluk di langit. Makanya ada yang salah ketika suka sholat berjamaah, hidupnya kurang barokah. Mestinya orang senang sholat berjamaah, hidupnya barokah. Makanya pelajaran pergi ke Mekah, jauh dingin pagi Pak, kita santai di Quran, panasnya itu 3:19 pagi itu. Subhanallah. Tapi tidak menghalangi orang ke masjid. Makanya di Mekah itu sehat-sehat. Kenapa? Ke masjidnya jalan kaki.
langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa. Malaikat di Indonesia bingung dan repot, ke masjidnya naik motor telat lagi. Imamnya baca agak panjang, batu-batunya nggak berhenti. Kenapa? Mikir motornya. Makanya di Saudi itu ke masjid gak ada yang naik motor, Pak. Dingin, panas, jalan kaki. Makanya kata abah saya, mohon maaf kalau kurang berkenan, bapak saya meninggal di usia 98. Maghrib masih sholat. Ditanya apa ketika beliau masih ada, saya berkhidmat di Al-Barkah dari 2009. Pernah ditanya, maaf Pak Wali saat itu, Pak Pepe, Pak Muhtar, Al-Mafurlah, Kiai kita, Kiai Nur Anwar, Mbah, panjang umur resepnya apa Mbah? Sholat berjamaah ke masjid jalan kaki. Saya termasuk nggak lulus Pak. Kenapa? Naik motor. Karena dari rumah ke Al-Barkah 6 kilo. Kalau jalan kaki saya berangkat jam berapa ya? Kalau baru aja saya naik motor, itu aja sampai sini ada gitu. Tapi itu niati bawa kendaraan, syukur biar segera nyampe. Nah ini yang perlu kita niatkan. Hadis tentang tahun baru itu, innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya naik motor supaya bisa segera nyampe. Karena bangunnya telat. Mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, para sepuh, saya kaget juga kalau ingin lebih berkah. Sebenarnya timer qomat sholat subuh jangan cepat. Kenapa? Tidak semuanya bangunnya cepat. Karena sholat berjamaah yang paling awal beri barokah, sholat berjamaah subuh. Betul-betul diberkahi Allah. Jangankan sholat berjamaahnya, sholat sunnahnya aja lebih baik dari dunia serta isinya. Makanya sholat sunnah qabliyah subuh boleh diqadha tanpa menunggu subuh. Saya punya teman yang sekarang sudah profesor, alumni Jogja itu, kalau sholat subuh berjamaah di masjid, habis salam langsung mundur di ruangan aula Pak Yai sholat sunnah. Minal telatin, jadi bangunnya telat dulu, profesor sekarang. Jadi yang telat jangan terus tidak mencoba mujahadah jaga sholat sunnah subuhnya. Nanti kalau ungkapannya setelah subuh, bahasa niatnya dilafadzkan usul sholat subuhi raqataini qadhaan, karena sudah dijalani setelah subuh. Itu Nabi lakukan. Saking baiknya, utamanya sholat sunnah subuh. Kalau bahasa kita qobliyah subuh. Hadirin rahimakumullah, 3 hal tersebut yang menjadi investasi. 1, selalu mengaji. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menegakkan berinfak. Karena bahasa mengaji fi'il mudhari', bahasa sholat dan berbagi itu bentuknya fi'il madhi. Artinya madalla ala fi'lin fi zamanil madhi, sudah dijalani lebih baik. Jadi kalau sudah pakai bentuk madhi, pertanyaannya cuma istiqomah belum ditadabur. Karena ada bahasa di ayat 274 surat kedua di lembar ketiga kita bawah, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili, itu berarti sedekah malam. Sudah masuk malam. Wan nahari, sedekah subuh. Saya ada masjid yang sepertiga ini besarnya Pak, 2 Ramadan ini infaknya di atas 100 masjid kecil. Jadi kalau maghrib itu Pak Faisal, kotaknya mana diputar? Yang di depan itu imannya yang sudah baik. Nanti yang imannya belum baik, lama-lama tuh ada muhasabahnya. Ya Allah, masuk catatan amal saya cuma geser kotak amal. Besoknya akan tidak lupa bawa uang. Karena bisa jadi meninggal kita di malam hari.
amal sunnah yang jangan ditinggali, bersedekah atau berinfak. Mohon maaf kalau hubungannya sama Al-Quran. Coba di surat 63 ayat 10, itu bikin kita merinding. Karena setelah Allah panggil orang yang beriman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Apa orang munafik bilang? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Itu investasi. Wa aqum minas shalihin. Itu bikin kita takut, Pak. Makanya bukan besarnya. Kalau bentuk itu pasti istiqomahnya pintu amin. Maghrib subuh. Apalagi lebih-lebih setiap sholat kita jalani. Karena ayat-ayat Al-Quran itu dimanapun setelah sholat ada kalimat berkelanjutan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata dan lain-lain. Kalau di ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirron. Saya enggak pakai tajwid ya, sirron, baik secara diam-diam, wa alaniyatan atau dijalankan terang-terang. Apa ini? Jaminannya dapat catatan tijaratan dan tabung, menjadi perniagaan, perdagangan, investasi yang tidak akan pernah rugi. Ini hadirin rahimakumullah, ayat ini oleh Imam An-Nawawi dijadikan landasan pertama paling utama bab tentang fadilatu tilawatil Quran wa hawalatu. Bab keutamaan orang mengaji dan menjaga mengaji. Lainnya yang dirahmati muhasabah di 1447. Betulkah kita sudah bisa mengaji? Saya kemarin malam kedua judulnya malam tahun baru Islam. Saya ada suatu masjid yang secara fikih beda banget, tapi saya ngaji dari 2007 sampai sekarang. Mohon maaf, ketua DKM-nya sudah masuk surat ke-7 Al-A'raf menghafalnya. Ada yang usianya sudah 69, sudah selesai at-taubahnya menghafal. Kita bikin tasbih. Tasbih itu seseorang membaca, menghafal, disemak dengan yang lain. Itu sampai setengah 11 malam dari habis asar. Karena kalau dari habis maghrib, kita pernah jalan di tahun yang lalu, sampai setengah 11 Anissa aja belum kelar. Karena perlahan-lahan. Yang baca bukan saya, bukan imamnya, yang mengaji. Karena menghafal mesti di casting, diuji dengan ditasbih. Membaca disimak lancar atau belum lancar. Ini babnya sedikit, tapi bab yang paling banyak adalah bab ada tilawatil Quran. Karena ini mayoritas ada di sini. Bab tentang mengaji. Sudahkah kita bisa mengaji? Sudahkah bisa menikmati mengaji? Sudahkah bisa berlama-lama mengaji? Karena ini dibanggakan betul oleh Allah. Mohon maaf, 2023 saya pernah mendampingi satu keluarga ibadah umroh, anaknya cuma 8. Itu merasa kurang. Ini istrinya, maaf, anggota DPR pusat periode 2014-2019. Suaminya pengasuh pesantren, santrinya cuma 6.000. Itu 10 orang, suami istri anak 8, berangkat sampai pulang khatam 20 kali. Satu orang khatam 2 kali. City tournya bukan kayak yang lain. City tournya minta ke kampus Madinah. Kebetulan yang dapat amanah saya kayaknya. Itu saya sampai sodorin ini. Kalau mereka panggilannya bukan kiai atau ustaz, ajengan abi.
Abi, mohon berkenan kami semuanya dikasih penjelasan, penguatan, keyakinan kok bisa sepanjang perjalanan sejak dari Bandara Soekarno-Hatta, di Bandara Jeddah, di lobi, di hotel, di mana ketika waktu ada yang dijalani mengaji. Ayat yang beliau sampaikan ayat 29-30 surat ke-33. Yang lebih didahulukan kalimat wa yazidahum min fadli. Ustaz, orang senang mengaji itu digaransi tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Lisannya, matanya, telinganya, semuanya sedang melihat Allah. Makanya ada hadis yang suka disampaikan di bulan Ramadan, al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin, itu salah satunya talqinul Quran. Talqinul Quran itu hikmahnya hafidhul lisan. Kita ini kalau masih ngomongin orang, ngomelin orang, sederhana, baca Qurannya kurang. Jadi kalau kita ini baca 5 juz saja, 5 juz saja, itu nggak sempat main setan gepeng. Ini kata Pak Tri kan ngomongnya setan gepeng. Kalau Pak KDM udah nggak boleh sekolah bawa HP. Kenapa? Ini setan paling nyata. Kalau kita duduk suami istri nggak ada ngobrolnya pakai setan gepeng masing-masing. Lainnya tidak ada. Saya bawa ini misalnya lihat waktu surutnya tanggal berapa. Karena saya selalu mengedukasikan di 1447 Hijriah jangan terlena dengan bulan-bulan Islam. Karena maju 11 hari setiap tahun. Nanti Muharram tahun depan Pak, bukan di Juli, sudah masuk di Juni akhir. 2028, 27 sudah di pertengahan Juni, 2028 sudah di awal Juni, Muharram. 10 tahun lagi maju sudah 4 bulan ke depan tanpa disadari. Makanya ayatnya yang paling harus menjadi landasan agar semangat berjamaah, semangat mengaji, semangat bersedekah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Hati-hati dengan waktu, dengan hari. Di hari itu kita kembali kepada Allah. Di mana, sedang apa, bagaimana caranya, berapa umur kita, semuanya nggak pernah mengetahui. Jadi sehat tidak menggaransi panjang umur. Mulai kurang sehat bukan berarti besok kembali. Ada orang yang juga sudah mulai tidak sehat, maaf tidak meninggal dunia. Banyak. Tapi ada yang sehat, hari ini bisa ketawa Pak, besok itu almarhum Pak kita. Dan bisa jadi itu kita. Makanya hati-hati dengan waktu yang masih ada. Nah ini hati-hati agar berkah, agar lebih sakinah, salah satu pintunya tilawah. Kalau bahasa Al-Quran, yatluna kitab Allah. Kita pulang dari Al-Mubarak ini, betulkah kita sudah bisa mengaji? Kalau sudah, istiqomahkah kita mengaji? Makanya saya udah ngaji sejak ke Bekasi 2002. Saya agak kurang syukur, dulu malu kegiatannya apa, mengajak orang senang mengaji, itu malu. Tapi ketika saya Kendari, MTQ Korpri Nasional Kendari, apalagi kemarin saya Ahmad Thoyib, Grandmaster Syekhul Masyahirnya Al-Azhar ke Indonesia, sambutan terakhir beliau di Darun Najah, kalau saya sudah nggak dapat amanah ngurusi Al-Azhar, saya ingin di masjid ngajar mengaji. Karena mengajar mengaji itu dibanggakan Nabi. Tapi Nabi lebih bangga lagi yang mau mengaji. Karena bentuk redaksinya khairukum, sebaik-baik kalian. Kum ini domir untuk sahabat saat itu, tapi maknanya, hakikatnya untuk umatnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat, termasuk kita.
Makanya saya ada imam yang saya iri betul Pak. Qiyamul lailnya itu udah bisa 3 juz. Masih muda. Tapi wa yazidahu min fadlinya. Allah beri anugerah itu luar biasa. Saya iri betul. Dan kalau itu khalian, Anda jangankan ngaji lama, sholat mengaji. Di Quran kita itu kita kasih kalimat muhasabah. Sudahkah aku dibaca? Sudahkah aku lama membaca? Itu fafadat sa'ina Allah. Kita bisa menangis. Karena ini yang paling Allah suka. Kenapa saya belum suka? Ini yang paling menolong saya. Nabi jaminannya. Maaf, saya pernah mengajar ngaji Bekasi 1 Pak. Saat itu Bekasi 2. Saya bikin paspor Pak. Mohon maaf tidak kalau kurang berkenan. Di stop mapnya itu ditulisin PLT Kota Bekasi saat itu. Saya nggak pakai ditanya-tanya, langsung dijemput langsung difoto. Bayarnya cuma 350, nggak pakai akte. Itu orang biasa. Ini orang hamba yang paling luar biasa. Asyraful anbiya'i wal mursalin. Bacalah Al-Quran. Kok kita belum mau pakai pintu yang ada? Karena kalau yang kedua Pak, wa aqamus shalah, kita lebih nggak lulus Pak. Rasulullah itu sepanjang malam. Saya sudah 7 tahun nggak dilibatkan dengan provinsi MTQ. Kemarin yang saya dampingi bisa dapat emas, dapat juara 1. Kalau enggak, peringkat Kota Bekasi terjun bebas. Itu Allah tukaliman nas. Kamu jangan banyak ngobrol ya. Karena hafalan itu urusan jiwa, urusan hati bersama. Karena tuan rumah itu juara nasional, bagus sekali. Saya aja ngumper, sampai saya nggak berani meminta juara 1. Kayaknya nggak mudah. Tapi ketika ala inna nasrullahi qarib, ingat pertolongan Allah itu dekat. Saya tuh masya Allah nggak sadar bisa ngaji sampai 12 juz supaya merasa bersama Allah. Saya yang minta ya Allah Kota Bekasi tampil, bukan minta menang, tampil baik gitu. Bisa juara 1. Sampai setengah 1 malam dia WA saya, Ustaz, saya juara 1. Itu saya screenshot, saya kirim dari Bekasi 1. Pak dapat juara 1. Alhamdulillah dijawabnya juga begitu. Lainnya atirahimullah, baru 1 Pak. Memang kitab ini bahas mengaji. Betulkah kita ini senang mengaji? Betulkah kita sudah bisa lama mengaji? Yang paling tidak mudah, mengaji itu ada efeknya untuk rohani. Saya kalau baca di ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Barang siapa menghadap Allah masih banyak dosanya, fa innahu jahannam, pasti siksa. Nah kita ini kan banyak dosanya. Menghapusnya dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Hadisnya benar. Menghapusnya dengan apa? Banyak mengaji. Mari 1447 Hijriah, belum tentu setahun umur kita. Mari pulang dari sini, sudahkah saya sedang mengaji? Kalau belum, saya orang yang waktunya hanya untuk mengaji. Kata guru saya yang paling saya kagumi, guru saya di Jogja itu punya mobil fasilitas organisasi, nggak pernah dipakai. Bukan urusan kegiatan organisasi. Mobil Pak Kiai itu masya Allah mogokan. Jadi kalau pergi pasti bawa santri banyak. Apa? Dorong mobil. Pak Kiai kan masih ada mobil yang 1. Ini kan kegiatan pribadi. Sangat hati-hati itu. Sangat hati-hati. Itu tuh cuma
Ngaji itu harus ada efek rohani. Apa? Tatma'innul qulub. Kalau bahasa yang lain, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saya itu akhirnya, mohon maaf kalau tidak berkenan, saya paling tidak lancar di Al-Baqarah. Karena saya menghafalnya di usia 29 tahun. Saya baru menghafal. Ketika teman-teman saya di Jogja itu bisa S2 Timur Tengah di UIN, guru-guru besar di UIN, Zahid, itu teman-teman saya semua. Saya itu SAG sendiri Pak Faris. SAG itu apa? Sarjana agak gimana. Saya itu jarang kuliah. Jadi kalau dosen nggak absen, saya nggak pernah berangkat. Pak Mahfud, Pak Zudial Wahidi, dosen-dosen saya. Kata kalau nggak ada absen, kita ngaji aja. Pak Kiai itu santri yang nggak kuliah ngaji sama Pak Kiai. Karena di kampus pelajaran hadis ahkam 1 semester cuma 3 hadis 4 hadis. Kita datang, dosen nggak datang. Dosen datang, kita nggak datang. Kita datang tidur di pojokan. Itu kuliah saya. Tapi kalau di pondok ngajinya pakai kitab, nggak paham, diulangi, nggak ngerti, diterangi lagi. Karena kurikulum pesantren itu bukan untuk selesai, paham, mengerti di jalan. Termasuk yang saya yakini betul, pintumu mengaji, istiqomah mengaji. Masya Allah, ini baru 1 dari 3 senang mengaji. Kata Abi Abdul Hasib, sekarang santrinya hampir 10.000. Gak ada cerita. Saya kan kebetulan Dewan Hakim Tafid di Kota Bekasi. Umi, juara-juara Kota Bekasi santri ini semua. Yang 30 juz, yang 20 juz, yang tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Arab, santri beliau semua. Jadi hidupnya, bahkan beliau tuh yakin betul yang paling bagus hafalannya dihadiahi uang pondok itu. Karena kata beliau, kalau niatnya syukur kepada Allah, diganti betul sama Allah. Makanya ayat 75 surat ke-20 wa may yahdihi mu'minan. Ayo kita berlomba di 1447 Hijriah untuk tidak sekedar percaya, yakin berjamaah itu hidup kita barokah. Jadi ada yang menjadi amal soleh lebih melimpah pengurusnya. Jadi orang-orang yang telat bangun tuh ketika timernya 4 menit kagak jadi ke masjid. Wah, ke masjid udah selesai. Apalagi bacanya pendek. Kami di Rawalumbu di Al-Barkah, walaupun sekarang lagi terjun bebas ya. Dulu tuh kita subuh baca 1 lembar. Ketika saya diberi amanah koordinatornya, subuh itu 1 kacang. Kita tadi nggak ada 1 kacang mengeluarkan. Itu aja dia yang batuk-batuk. Nah, tapi ini batuk beneran gitu loh, bukan karena batuk protes imam gitu. Padahal saya kemarin sampai subuh nggak tidur di Mekah. Saya bandar Balela tuh baca 2 lembar lebih itu subuh. Sampai saya tuh ngucek-ngucek mata supaya nggak ketiduran berdiri. Waduh berat, lama betul sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh berjamaah itu oleh baginda Nabi diapresiasi faka'annama qamal laila kullah. Kita ini mustahil, Pak. Saya boleh menyampaikan berlebihan. Mustahil sholat kuat sepanjang malam. Mustahil. Karena Qur'annya mengungkap di surat 73 ayat terakhir. Itu yang saya sampaikan peserta yang akhirnya juara. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Kayaknya kita enggak lulus juga. 2/3 malam sholat, Pak. Kalau enggak kuat, wa nisfahu, setengah malam. Enggak kuat juga, wa thulutsahu, sepertiga malam. Gak kuat juga, subuh berjamaah dijamin oleh Rasulullah seolah-olah sholat sepanjang malam.
Makanya ini monggo semuanya yang hadir, ada jihad di 1447 Hijriah. Ya Allah, di sisa-sisa umur saya jangan sampai saya subuh kesiangan. Karena banyak di antara kita itu yang niat subuhnya usolli fardhos subha. Saya sholat subuh sekalian duha. Kenapa? Kesiangan bangunnya. Itu kan rezekinya dipatok ayam, Pak. Kenapa? Begadang sepanjang malam, nonton bola, kalah lagi jatuhnya. Ini kan muskilah, banyak masalah. Makanya jihad kita minimal kalau nggak bisa 5 kali berjamaah, subuh jangan sampai nggak berjamaah. Nah ini yang menjadi wajahadu fi sabil. Bahasa Al-Quran, kalau bahasa Al-Ankabut terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, Allah akan jamin hidayahnya. Oh, hidup ini nggak ada yang kebetulan, sudah dalam catatannya Allah SWT. Ini baru satu ayat, baru satu hadis yang Imam An-Nawawi memberikan suatu apresiasi berdasarkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rawahu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jangankan ngaji yang aneka ragam, riwayat Imam Nafi, Imam Qob, Imam Ibnu Katsir, kita tuh ngaji Imam Asim Al-Kufi lewat rawinya Imam Hafiz, Pak. Banyak belum sempurna. Dari mana kalau kita lihat? Baca Yasin aja. Bukan salah, belum sempurna secara mujawab dan fasahah. Contoh, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu ada santai. Itu kalau FTG, Pak, enggak salah, dikurangi sepertiga. Karena al-waqfu laqtutan bila tanafusin, berhenti sebentar tanpa bernafas. Mayoritas orang baca Yasin menafas semuanya. Matwa jais munfasil Imam Asim itu dipanjangkan. Kita ini belum panjang, tidak salah. Tapi kalau ukurannya mujawwad, misalnya itu mudhira qauman ma udhira saya itu masih merasa salah pada salah satu peserta. Sama sekali tidak salah. Saya salah pemahaman, yakin masuk final. Ternyata jangankan masuk final, Baris, harapan pun tidak. Di mana hakimnya WA, Ustaz, yang lancar tuh ada 8. Masya Allah. Dari 27 peserta, yang sama sekali tidak salah 8. Diambil cuma 3. Sampai saya mikir, yang 3 itu kayak apa ya tampilnya ya? Gitu. Saya tuh sampai motivasi, siapin ya alat kekeliman nas, besok tampil lagi. Ternyata harapan pun tidak, masih peringkat 7. Masya Allah. Lah kita ini nggak usah bahas di situ. Sudah senang atau belum mengaji, itu dulu oleh hari ini. Karena kalau belum, ya Allah, beri waktu saya untuk senang mengaji. Kenapa? Dia jangankan di akhirat, di alam kubur, jangan di alam kubur. Mohon maaf, Pak, sekarang tuh ada prestasi mengaji. Kalau dalam garis miring, prestasi menghafal. Masuk sekolah favorit, Pak, tanpa tes. Ada yang ngaji ke saya, hafal 5 juz. Saya telepon LPTQ, sekretarisnya, Ustaz, itu santri saya, tolong dibikin pengantar LPTQ prestasi tahfidz tanpa dites, Pak Ustaz. Masuk SMA 1. Jadi jalur prestasi tahfidz itu dunia, Pak. Yang sebenarnya kalau sudah kayak begitu, kiamat sudah dekat. Kenapa?
Orang baik tidak disukai, orang tidak baik didekati. Coba kita ngajak ke masjid, diomelin. Ke masjid urusan masing-masing mas. Nah ini berarti tanda-tanda mau kiamat. Nah ini hadirin keluarga besar Jamaah Masjid Al-Mubarak, semoga dicatat min ahli Quran. Karena hari ini yang kita dapatkan hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kita dari belakang dulu. Ya Allah, catat hambamu di 1447 senang dengan Allah. Dalam garis miring nanti senang mengaji. Saya diundang ke sebelah ketika wakil rektornya teman saya, Dr. Yayat Almarhum, dapat tema sehat bersama Al-Quran. Yang hadir malah dosen-dosen semua di Wisma. Al-Quran itu menyehatkan. Abah saya selain menjawab sholat berjamaah ke masjid, yang kedua senang mengaji. Lah ukuran mengaji kalau nanti dibahas aktivian, khatamnya berapa? Lah kita ini baru sekedar mengaji, akhirnya nggak khatam-khatam. Kalau kata orang Bekasi, yang penting satu ain, yang penting ngaji. Ini harus dirubah di 1447 Hijriah. Mengaji itu penting. Jadi kita akan maksa waktu, akan maksa tempat. Tempat yang paling baik mengaji di masjid. Nah, makanya nih kalau di Mekah Madinah tuh di setiap tiang ada Al-Quran. Diduduk di mana ada Al-Quran. Begitu dibuka isinya hanya bacaan. Berarti amalnya Al-Quran terbaik membaca. Nah kita ini termasuk berjamaah itu penting. Walaupun fikihnya disepakati sunnatul muakkadah, tapi mari kita tidak bicara fikih, kita bicara tasawuf. Saya pengen syukur masih punya umur ya. Karena kalau yang ahli masjid Pak, yang sudah nggak berhenti didoain. Makanya kalau baca doa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah jangan sampai saya nggak ada, masih diomelin orang. Kenapa diomelin? Syukuri mati duluan. Kenapa? Kita tidak baik. Sudah mati masih diomelin Pak. Tapi kalau baik, Allahumma firlah, ya Allah saudara saya sudah tidur kembali pada ampuni ya Allah. Nggak berhenti didoain. Makanya Masjid Al-Mubarak barokahnya dari sisi berjamaah. Jadi kalau pengen barokah, pengen berkah, berkah itu bahasanya ziyadatul khair. Belajar lebih syukur, belajar lebih sabar. Sudah lewat suluk ya, minimal 3 menit. Semoga semuanya yang hadir dapat pahala haji umroh, haji sempurna. Syaratnya bagaimana? Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa yusalli rak'atayn kana ajruhu ka'ajri hajjatin wa umratin. Ada kalimat sampai diulang-ulang, tamatan. Mohon maaf saya sempat bukan berdebat, saling berpendapat dengan seorang muhaddis. Muhaddis itu insinyur, hafidul, hafal Quran, sumutiun asli Arab. Ketika 3 menit saya sholat, dia tanya, "Anda ini sholatin?" "Sholatin." Nahnu naqul fi Indonesia nusolli sholatul Islam. Saya menyampaikan dari kalimat atofnya itu summa. Jadi summa itu ada jedanya. Terus dia diam karena di Mekah itu pemahamannya 15 menit. Itu bukan sholat suruh, sholat duha di awal waktu. Jadi yang nggak memahami sholat suruh berarti nunggu lagi untuk dapat pahala haji umroh. Kalau kayak saya pahamannya 3 menit dari suruh sudah bisa sholat. Usul sunatan lil israqi rak'atain. Pahalanya haji umroh 30 juta Pak. Masya Allah. Tapi jangan salah naik pesawat. Kemarin ada travel pesawatnya balik ke Indonesia. Kenapa?
Sekarang Timur Tengah lagi kembang apinya rudal. Ada rudal seliweran ribuan. Nah kalau meledak mati. Ini hadiratullah, mohon maaf banyak kekurangannya. Biasanya ada semoga semuanya yang hadir panjang umur yang barokah, keluarganya sakinah, keturunannya soleh-solehah, rizkinya barokah. Barokah itu Allah jamin cukupnya, syukur melimpah. Kalau melimpah bisa banyak sedekah, mudah pergi ke Mekah. Nanti dipanggilnya husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha khifdhal Qur'an wal amal bihi warzuqna ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bin nuri tilawatil Qur'an. Allahumma ya Allah afina min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi barakati wa syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.